bisa ketemu lagi dengan saudara, dan pada kesempatan ini saya ingin share firman Tuhan. Saya berdoa supaya saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara dikuatkan oleh Tuhan, dan bukan saja dikuatkan tapi saudara diberkati. Dan saya rindu kalau saudara sudah dikuatkan dan diberkati, saudara bisa share firman Tuhan ini lagi supaya orang-orang yang mendengarkannya boleh mengalami yang sama. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita sedang menghadapi masa-masa yang berat oleh karena penyebaran COVID-19. Dan kita mendengar berita bahwa tidak sedikit di antara mereka yang terpapar COVID-19 ini meninggal dunia. Tapi kita bersyukur bahwa ada juga orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Mereka mengalami kesembuhan. Tetapi saudara, akibat penyebaran COVID-19 ini, salah satunya saya dan saudara harus terisolasi di rumah. Sebagai orang percaya yang mentaati perintah dari pemerintah, di mana kita harus memutuskan akan penyebaran virus Corona ini dengan mengisolasikan diri kita di rumah. Maka akibat dari isolasi di rumah itu, saya dan saudara tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Dan saudara, dampaknya ialah bahwa itu akan sangat berpengaruh dengan ekonomi kita masing-masing. Saudara, situasi hari-hari ini begitu sulit. Tetapi pada kesempatan ini, saya ingin menguatkan kita bahwa di dalam segala situasi yang saya dan saudara alami, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah lalai di dalam menepati janji-janjinya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari ayat-ayat yang telah kita baca di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8, ada satu kata kunci yang saya temukan, yaitu penjaga. Mazmur yang kita baca ini sedang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Saudara, saya tinggal di dalam kompleks, dan saya mengerti sedikit tentang penjaga. Di kompleks di mana saya tinggal, ada security yang sering berjaga. Dan yang mereka lakukan ialah mereka memastikan setiap orang yang akan masuk ke kompleks, dan mereka memeriksa dengan teliti supaya orang-orang yang keluar masuk ke dalam kompleks benar-benar orang-orang yang baik. Dan bukan itu saja, mereka sering berkeliling setiap sudut kompleks untuk memastikan keamanan bagi orang-orang yang tinggal di kompleks kami. Nah, saudaraku, namun sebagai manusia biasa, mereka tidak berjaga 24 jam, tetapi mereka berjaga hanya 12 jam. Setelah itu mereka akan diganti lagi dengan orang lain. Mengapa demikian, saudara? Karena mereka terbatas. Manusia terbatas.
Tapi hari ini saya mau berbicara kepada saudara bahwa penjaga kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa penjaga kita tidak akan terlelap. Penjaga kita tidak tertidur. Alkitab menjelaskan dengan begitu luar biasa bahwa Tuhan kita adalah penjaga kita yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Artinya bahwa Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kita. Dia tidak pernah memalingkan perhatiannya daripada kita. Itu berarti bahwa setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, Tuhan selalu dan senantiasa memperhatikan kehidupan kita, sehingga apapun yang kita butuhkan selalu Ia sediakan. Nah saudaraku, sebagai seorang penjaga, Tuhan memberikan kepada kita rasa aman. Saudaraku yang kekasih, rasa aman hari-hari ini tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Mungkin hari ini engkau berkata, saya punya kedudukan, saya punya uang, saya punya kekuatan, saya punya sesuatu yang saya dapat andalkan, saya punya pengalaman. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan COVID-19, maka semuanya itu tidak ada artinya apa-apa. Hari ini saya mau memberitahukan kepada saudara bahwa Tuhan adalah penjaga kita yang memberikan kita rasa aman yang pasti. Semua orang membutuhkan rasa aman. Semua orang menginginkan akan keadaan yang aman. Baik aman secara fisik, baik aman dalam hal ekonomi, baik aman di dalam hal kesehatan, baik aman di dalam hal pendidikan, baik aman di dalam hal relasi. Saya mau berkata kepada saudara hari ini bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, Dia memberikan kepada kita rasa aman atas semua aspek kehidupan yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang penjaga, Tuhan bukan saja memberikan rasa aman, tetapi Dia juga memberikan ketenangan buat hidup kita. Sebagai penjaga kita yang tidak pernah terlelap dan tertidur, Dia memberikan ketenangan buat kita. Saudara, di tengah-tengah penyebaran COVID-19 yang membuat begitu banyak orang menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi cemas, tetapi di tengah-tengah badai itu, Tuhan memberikan kita ketenangan. Saya teringat akan bagaimana murid-murid Yesus ketika mereka di Danau Galilea dan Yesus sedang tertidur dan angin badai itu mengamuk di Danau Galilea, membuat perahu mereka terombang-ambing, bahkan air sudah masuk dan mau menenggelamkan perahu mereka. Tetapi ketika mereka berseru kepada Yesus, Guru, tidak pedulikah Engkau terhadap kami? Kami akan binasa. Lalu Yesus bangun dari tidurnya dan Dia menghardik danau itu dan angin itu, dan danau dan angin itu menjadi teduh. Saudaraku yang kekasih, di dalam hidup kita ada Yesus, di dalam rumah tangga kita ada Yesus, di dalam bisnis pekerjaan kita ada Yesus, di dalam seluruh aspek kehidupan kita ada Yesus. Jikalau Yesus ada, maka saya sangat percaya bahwa Dia akan mendatangkan ketenangan buat kehidupan kita. Di dalam ketenangan, disitulah letak kekuatan kita. Di saat saudara tenang, maka saudara dapat melihat rencana Tuhan di balik semua situasi ini. Di saat saudara tenang, saudara dapat memutuskan hal yang terbaik bagi hidup saudara. Di saat saudara tenang, saudara dapat mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, hal yang ketiga, Tuhan sebagai penjaga bukan saja
Dia memberikan kepada kita rasa aman, bukan saja ketenangan, tetapi Dia juga memberikan kepada kita damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak akan menemukan damai sejahtera di dalam dunia ini. Sebab damai sejahtera yang sesungguhnya hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, mari jadikan Tuhan sebagai penjagamu. Jangan mengandalkan hal yang lain di dalam hidup. Mari berlari kepada Tuhan, dapatkan pertolongannya. Dan kalau Dia menjadi penjagamu, maka engkau akan mengalami rasa aman, engkau akan tenang, dan engkau akan mengalami damai sejahtera. Saya berdoa supaya kehidupan saudara hari-hari ini semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan, dan kita mengalami penjagaan Tuhan yang sempurna. Apapun krisis yang sedang melanda kehidupan kita, saya berdoa, saya percaya bahwa saudara akan mengalami kemenangan. Kiranya firman Tuhan